Pak Sultan, ayo sholat taraweh bareng neng Masjid Kauman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasa kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Di mana ekspedisi alam ini kita biasanya lakukan di alam terbuka atau alam bebas ya, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kali ini bertepatan dengan hari pertama puasa di tahun 2024. Kita akan mengunjungi lokasi yang berkaitan dengan ekspedisi kemarin, di mana kemarin kita sudah mengekspedisi makam dari pendiri kota Yogyakarta, yaitu Hamengkubuwono yang pertama. Dan kemarin pula kita juga sudah mengunjungi makam yang akan kelak diperuntukkan bagi Gubernur Yogyakarta saat ini. Dan kali ini ya bertepatan dengan hari puasa pertama, dan ini pun kita jadikan sebagai niat untuk memeriahkan atau mengisi puasa Ramadan kali ini atau tahun 2004 kali ini. 2004 ya, tahun 2024 kali ini. Kali ini kita akan mengunjungi lokasi tempat di mana dahulu kala pendiri kota Yogyakarta ini bertempat tinggal, atau kita mengunjungi di mana Gubernur Yogyakarta saat ini atau Hamengkubuwono ke-10 kali ini bertempat tinggal. Nah, kalau kita melihat gambar di layar HP Anda ya, atau kita melihat gambar yang kita tampilkan, pasti bagi orang-orang yang mungkin senang berpiknik ya, atau mungkin bertamasya, atau siapa saja yang khususnya adalah warga Yogyakarta, pasti tahu di manakah lokasi kali ini atau tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Kalau kita lihat gambar di ini atau gambar yang di HP Anda, atau mungkin juga gambar di HP ku ya, yang ditampilkan oleh TV Lebaran ini, itu adalah namanya adalah pojok beteng, teman-teman ya. Nah, ini adalah pojok beteng wetan, teman-teman ya. Apa gunanya pojok beteng? Pojok beteng ini dahulu kalanya di saat kerajaan Jogja ini atau kerajaan Mataram sekarang ini, atau yang sampai ke Hamengkubuwono ke-10 ini, itu adalah gunanya adalah untuk pertahanan, teman-teman ya. Apalagi di saat zaman-zaman dahulu di mana kita betul-betul menghadapi musuh yang benar-benar nyata ya. Apa ya musuh nyata itu? Ya musuh yang betul-betul kayak Belanda atau mungkin kayak pemberontakan. Itu kalau zaman dahulu beteng-beteng seperti ini sangat-sangat diperlukan gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin cuma menjadi tempat wisata ya, karena kita kan alhamdulillah sudah merdeka deh. Hehehe. Ikutan kayak jejak Richard ini ya. Nah, kali ini kita akan menuju ke lokasi, yaitu di mana Gubernur Yogyakarta saat ini, atau tempat di mana dahulu kala Raja-Raja Mataram dari Hamengkubuwono pertama sampai Hamengkubuwono ke-10 ini bertempat tinggal. Tidak lain kita akan mengunjungi yang namanya Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Hehehe. Nah, inilah teman-teman ya, kita juga mau menggambarkan bagaimana ya suasana dari Ramadan pertama kali hari ini, hari Senin ya, di Kraton Yogyakarta. Nah, seperti ini teman-teman ya. Inilah lokasi tempat Kraton Yogyakarta hari ini juga, malam ini juga, di bulan pertama, hari pertama puasa Ramadan tahun 2024. Nah, ini kita
video ini kita kasih judul kan namanya nanti adalah ngampiri ya, atau kalau bahasa Jawanya apa ya? Ngampiri ya. Ngampiri Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau gubernur saat ini Yogyakarta untuk berangkat tarawih bersama di Masjid Gede Kauman Yogyakarta ya, kita judulnya seperti itu ya. Karena memang kali ini kita jauh-jauh dari Bantul Yogyakarta untuk menuju ke pusat pemerintahan kota Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta hanya untuk melaksanakan sholat taraweh. Dan kali ini karena kita nanti akan melaksanakan di Masjid Gede Kauman atau di Masjid Dalem Keraton ya, alangkah baiknya kita juga akan ngampiri ya, atau mungkin ya menengok, atau mungkin ya memanggil ya sang raja kita atau pemimpin Yogyakarta saat ini, yaitu Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10 untuk berangkat bareng taraweh bersama di Masjid Gede Kauman Yogyakarta ya. Nah, kalau perlu kita ketahui bahwa keraton itu mempunyai arti itu adalah tempat bersemayamnya para ratu-ratu teman-teman ya, atau para raja-raja gitu ya, atau para orang pilihan ya. Jadi keraton itu artinya adalah punya makna, yaitu tempat bersemayamnya para ratu-ratu dari kata keratuan ya, atau kedatuan ya. Kedatuan itu adalah kayak kata-kata yang digunakan pada masa Hindu-Buddha ya. Jadi memang tidak menghilangkan gitu ya. Maksudnya ada ada kemiripan atau mungkin ada ada maknanya yang memang sama gitu ya. Jadi kalau kedatuan itu adalah kedaton, tapi kalau keratuan itu ya keraton gitu ya. Jadi memang agak-agak memang sama ya. Artinya apa? Di masa Hindu-Buddha itu memang budaya-budaya yang ada di sana itu tidak dihilangkan semuanya, atau mungkin ya istilah-istilahnya. Lalu di masa Islam ya, atau kerajaan Islam itu masih dipakai meskipun tidak secara keseluruhan ya. Jadi itulah namanya dakwah orang-orang pada zaman dahulu, di mana memang mereka mempunyai cara-cara yang sangat-sangat istimewa. Nah, ini kita sudah masuk ke lorong ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang sering berkunjung di Keraton Yogyakarta atau mungkin warga kota Yogyakarta tahu lorong-lorong seperti ini ya. Ini dahulunya ya untuk keluar masuk akses ya, di keraton dan di luar keraton. Di sini mungkin pada zaman dahulu itu mesti ada penjaganya teman-teman ya, karena pada zaman dahulu kan peperangan itu masih ada gitu loh. Kalau sekarang kan lawannya adalah virus-virus ya, karena kemarin kita sedang dilanda virus corona. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah sampai di pelataran alun-alun utara Yogyakarta. Kita akan mencari di manakah lokasi dari Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X itu bertempat tinggal teman-teman ya. Kita akan memanggil-manggil, kita akan mengajak untuk bersama-sama sholat taraweh di Masjid Gede Kauman Yogyakarta dalam rangka pertama kali sholat taraweh di hari pertama bulan Ramadan tahun 2024. Pak Sri Sultan, ayo bareng-bareng ya. Ayo sama-sama TV Lebaran kita laksanakan sholat taraweh di masjidmu, di Masjid Kauman Gede Yogyakarta Keraton ya. Ini tepatnya ada di dalam lingkup keraton teman-teman ya. Kita bayangkan teman-teman ya, bagaimana dahulu kala ratusan tahun yang lalu, karena keraton ini kan didirikan pada tahun 1755 teman-teman ya, dimana sudah 260 tahunan ya, karena kalau kita kurangi 2024 dikurangi 17
55 itu sudah sekitar 200-an lebih ya. Nah inilah teman-teman pintu dari kita masuk ke pagelaran ya, atau tempat pagelaran, atau mungkin ya depan ya para tamu-tamu itu biasanya kalau ke keraton tuh mungkin ya melewati jalur ini teman-teman. Inilah tempat utama yang kelihatan megah dari pelataran alun-alun utara Yogyakarta teman-teman. Nah disinilah teman-teman kita akan memanggil-manggil ya Pak Sultan untuk diajak tarawih bersama di Masjid Kauman. Ini lokasinya sepi sekali teman-teman ya. Juga gelap. Kita intip-intip, kita panggil. Nah itulah kondisinya ya teman-teman. Kayaknya kita gagal ya. Ya intinya kita gagal teman-teman untuk ngampiri Pak Si Sultan untuk berangkat bareng tarawih pertama di Masjid Kauman Yogyakarta. Karena kita tadi sudah memanggil-manggil di pintu timur dari Keraton Yogyakarta ini, tapi tidak ada yang keluar teman-teman ya. Ya akhirnya kita coba akan memanggil-manggil Pak Si Sultan itu dari pintu barat teman-teman ya. Sambil kita jalan-jalan, sambil kita mengekspedisi bagaimana suasana Keraton Yogyakarta di malam hari, di hari pertama bulan puasa tahun 2024. Nah ini penampakan dari Keraton Yogyakarta. Kalau kita lihat dari depan ya sungguh megah sekali. Tapi memang saya lihat sih kali ini memang lokasi sekarang itu sudah agak sepi ya. Mungkin juga karena ini juga malam pertama puasa, juga karena ini teman-teman sekarang keraton itu kayaknya banyak yang disterilisasi gitu ya. Artinya tidak untuk umum gitu ya. Kayak yang namanya pagar-pagar tadi ya, benteng-benteng tadi sekarang sudah banyak ditutup ya. Tidak sembarang orang bisa masuk ya. Kalau zaman dahulu bisa juga alun-alun utara. Lah ini apa teman-teman ya, kita mencoba akan mencari Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, atau Pak Gubernur kita ini lewat yang agak selatan, pintu selatan teman-teman ya. Tapi di sini kita menemukan sebuah tempat bersejarah. Ini kayaknya kalau tadi saya lihat baca dari sejarahnya ini, konon disinilah pertemuan antara Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Pak Jenderal Sudirman ya, dalam merancang perang melawan Belanda. Jadi untuk melawan musuh ya. Di sini ya mungkin kayaknya tempat-tempat ngopi gitu ya, atau tempat-tempat ngobrol, atau tempat-tempat saling bertukar pikiran gitu ya, atau bertukar pengalaman atau strategi gitu ya, untuk berperang gitu ya.
Nah, tapi dulu juga pernah saya lihat tuh kayaknya ada tempat juga bertemu dengan Pak Harto ya, atau mungkin juga di tempat ini juga ya, di sekitar sini ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari Pak Gubernur tercinta kita untuk diajak bersama-sama sholat taraweh bersama di masjid beliau yang besar dan masjid beliau yang sangat mewah, yaitu Masjid Gede, Masjid Dalem Gede Kauman, Yogyakarta. Nah, ini kita sambil mencari-cari Pak Sri Sultan untuk diajak tarawih bersama, kita sambil melihat suasana terupdate terbaru ya, bagaimana suasana Keraton Yogyakarta di hari pertama Ramadan tahun 2024 ya. Dan ini teman-teman, temboknya besar sekali ya. Ini kayaknya saya lihat masih original ya, kalau kita lihat dari strukturnya, dari hawanya itu mungkin, atau dari apa ini, dari bentuk-bentuknya ini masih original ya. Jadi bagaimana, bayangkan tempat ini pada ratusan tahun yang lalu, ini bagaimana kesakralan dari tempat ini. Saya yakin tidak sembarang orang bisa masuk di Keraton Yogyakarta pada zaman dahulu. Saya juga pengen sih sebenarnya, kalau saya yang jadi raja itu ya, saya pengen itu Keraton Yogyakarta itu steril kalau saya itu, jadi kayak kerajaan yang pada zaman dahulu, yang benar-benar kalau kita melihat ya memang ini kerajaan gitu loh. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ya. Jadi kita kembalikan bentuk asli dari Keraton Yogyakarta. Itu seandainya, cuma ngimpi ya. Hehehe. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan jalan lagi, kita menyusuri tempat ini ya. Bagaimana kita bayangkan pada ratusan tahun kalau kita lewat di sini ya, saya yakin sudah banyak penjaganya, sudah ada banyak prajurit-prajurit dari Keraton Yogyakarta. Nah sekarang banyak apa? Banyak orang jualan, ada orang nongkrong, hanya orang berlalu-lalang motor ya, karena sudah tidak privat lagi Keraton Yogyakarta, kecuali tempat-tempat yang khusus ya. Nah ini teman-teman, ini kayaknya sebuah pintu besar ya. Bagaimana dulu kita bayangkan, saya yakin di sini tuh banyak penjaga-penjaga ya, karena memang untuk menghadapi musuh-musuh yang musuh-musuh yang tidak terlihat gitu ya, atau musuh-musuh yang tiba-tiba datang. Nah ini teman-teman, kita akan mencoba untuk mencari ya, atau mungkin siapa tahu loh, kita kan sebagai rakyatnya, kita sebagai rakyat kecil ya, kita sebagai rakyat Jogja, kita sebagai dalem gitu ya, artinya kita sebagai masyarakat dari kerajaan Yogyakarta, karena kita kan bagaimanapun kita itu masih menjadi rakyat Mataram ya, karena kita masih punya raja ya. Jadi ya wajar-wajar saja kita sebagai rakyatnya, rakyat kecil, kita mencari rajanya itu ya, untuk kita ajak atau kita bertemu lah minimal ya. Kita mencari, ini kan kita mencari-cari teman-teman ya, di sudut timur sudah, di sudut selatan sudah, di sudut barat gini. Ini tempatnya memang gelap teman-teman ya. Saya tidak menyangka kok tempatnya gelap sekali ya. Kalau zaman dahulu itu, kalau saya lihat di sini tuh bisa kita nyabrang Ngetan Ngulon teman-teman ya. Kalau saat ini sudah sangat privat sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau saya sih memang lebih senang kalau Keraton Yogyakarta itu diprivatkan gitu ya. Jadi memang betul-betul hanya orang-orang khusus ya, biar terjaga gitu ya. Jadi tapi kalau bisa memang diutuhkan kembali kayak zaman dahulu gitu ya. Jadi kita, tapi tetap rakyat harusnya boleh masuk, maksudnya tetap harus boleh masuk, maksudnya kita di hari-hari tertentu itu harus bisa masuk gitu loh. Nah ini teman-teman ya, suasana Keraton Yogyakarta malam ini teman-teman, ini benar-benar terupdate teman-teman ya, khusus TV Lebaran. Nah ini kita akhirnya kembali ya ini, karena kita sudah kayaknya gagal ini kita mencari Pak Sri Sultan ya, untuk diajak bareng sholat taraweh di Masjid Gede Kauman. Nah kita, karena waktunya sudah tiba, waktunya sudah mendekati azan Isya ya, saatnya kita mencari di manakah letak dari Masjid Gede, Masjid Dalem Kauman, Masjid Dalem Gede Kauman, Yogyakarta, yang berada di dalam lingkup dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Nah ini nih teman-teman ya, kita akan mencari lokasi masjidnya. Perlu diketahui bahwa masjid ini adalah masjid yang
eh, diprakarsai ya, atau pembangunannya itu memang dari ide dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama, di mana kemarin kita sudah mengekspedisi makamnya yang ada di Pajimatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Jadi pemirsa TV Lebaran dapat mengetahui bahwa makamnya ada di Imogiri, tapi dulu lokasi atau tempat tinggalnya beliau itu ada di sini teman-teman, di Keraton Yogyakarta. Kalau pemirsa TV Lebaran perlu ketahui juga bahwa memang keraton ini sih memang muda ya, lebih muda dari keraton-keraton yang Pleret, Kerta, apalagi yang ada di Bambang Lipuro. Nanti kita update tempat-tempat itu teman-teman ya. Semoga bisa diupdate di bulan puasa ini sebagai pengisi ya, atau mungkin sebagai ya kita memeriahkan bulan puasa ya. Nah ini teman-teman, kita sudah melihat tulisan Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Kita lihat kanan kiri dulu teman-teman ya, karena memang jalannya agak ramai nih teman-teman ya. Tuh Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Nah kita akan ke sana ya. Jadi saya sudah bilang tadi bahwa masjid ini memang didirikan juga di masa-masa terbentuknya Yogyakarta pada zaman dahulu, yaitu pada tahun 17-an ya. Jadi diprakarsai sendiri oleh Hamengkubuwono pertama dan Kiai Fakih Ibrahim. Nah, jadi masjid ini diide atau diprakarsai gagasannya untuk dibuat itu oleh Hamengkubuwono pertama sendiri dan Kiai Fakih Ibrahim pada hari Ahad dibangunnya, Ahad Wage 29 Mei 1773. Jadi ini dibangun itu setelah beberapa tahun perjanjian Giyanti ya, karena perjanjian Giyanti itu kan 1755. Nah inilah kita teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Gede Kauman. Nah kita lihat di samping-samping kita ini ada dua bangunan yang memang saya lihat memang bangunan itu masih original juga. Itu kayaknya adalah bangunan pagungan tempat Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Di situ biasanya gamelan ini berbunyi kalau pada zaman dahulu itu di saat sekatenan teman-teman, atau di mauludan gitu ya. Karena sekarang sekatenan kan kayaknya sudah ditiadakan gitu ya. Tapi saya yakin upacaranya masih dilakukan. Nah inilah teman-teman ya, Masjid Gede Kauman Yogyakarta ya, dimana dulu disinilah sebagai tempat rapat, sebagai kalau zaman sekarang itu ya kayak departemen agamanya gitulah. Jadi departemen agamanya Keraton Yogyakarta ya. Kalau zaman dahulu kan yang namanya orang-orang yang apa ya, kalau sekarang takmir gitulah. Kalau zaman dahulu itu namanya adalah penghulu ya. Tadi takmir-takmirnya itu pimpinannya namanya penghulu. Mereka termasuk abdi dalam juga ya. Abdi dalam keraton sini gitu. Jadi mereka yang mengurusi masjid itu ya. Mereka namanya penghulu kalau zaman dulu ya. Dan saya juga baru tahu ya, ternyata ini adalah memang saya baru tahu benar. Ternyata pendiri dari Muhammadiyah yaitu Kiai Ahmad Dahlan, beliau itu termasuk dari abdi dalam Yogyakarta teman-teman ya. Dan beliau itu pernah menjadi takmir masjid di sini, pimpinan masjid di sini, yaitu penghulu abdi dalam di masjid ini teman-teman. Saya tidak nyangka ya teman-teman ya. Ya itu ternyata beliau ini betul-betul orang-orang yang Jawani juga ternyata Pak Ahmad Dahlan ini ya, Muhammadiyah ya. Ya ternyata beliau dekat dengan Keraton Yogyakarta. Nah ini kita akan menuju ke tempat wudhu ya teman-teman. Kalau kita lihat di samping kanan kiri ini kita melihat banyak piring ya, banyak alat-alat untuk masak atau untuk makan itu ya. Itu saya beritahu ya pemirsa TV Lebaran, memang itu alat itu bukan untuk pesta ya, tapi itu untuk
takjilan teman-teman ya, karena di sini itu kalau sore itu ada takjilan besar. Kita nanti kalau ada waktu kita ekspedisi khusus tentang takjilan di Keraton Yogyakarta. Nah, kita berwudu dulu teman-teman ya. Setelah tadi kita muter-muter mencari Sinuwun ya, Sinuwun Raja Yogyakarta, raja kita, untuk kita ajak bareng untuk sholat tarawih di Masjid Gede ini. Tapi beliau kayaknya tidak ada ya, karena kita memang manggil-manggil nggak keluar ya, artinya kita sudah tidak ketemu gitulah. Nah, kita akan masuk teman-teman, kita akan liput bagaimana kondisi Keraton Yogyakarta ini ya, masjidnya ya, masjid besarnya. Dan ini masjid ini diprakarsai pembangunannya oleh Hamengkubuwono pertama sendiri dan Kiai Fakih Ibrahim, dan dirancang oleh Kiai Wiryokusumo. Jadi kiai-kiai itu memang sudah ada pada sejak zaman dahulu ya. Jadi orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, ini teman-teman ya, suasananya di sini itu sangat adem ya, nyaman ya, karena juga jauh dari berisik gitu ya, maksudnya kan tidak di pinggir jalan ini ya, jadi agak ke dalam gitu, jadi agak tenang teman-teman ya. Ini saya lihat dari kayu-kayunya, dari bata-batanya itu masih original teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita ke Keraton Yogyakarta, kita mau mencari Pak Sultan tadi untuk diajak tarawih bersama, dan akhirnya kita tetap sendiri teman-teman untuk menuju ke Masjid Kaum Gede Kauman Yogyakarta. Dan disinilah dulu para raja-raja Mataram bersinggah ya, atau mungkin bertempat tinggal teman-teman ya. Dan keraton itu mempunyai ciri-ciri, yaitu di bidang politik itu ada kepatian atau keraton, dan di sosial itu ada di alun-alun, religius itu ya ini ada masjid ini, dan di ekonomi ada pasar, yaitu Pasar Beringharjo. Nah, kalau kita lihat di depan saya ini, saya mencari tempat yang memang mau deket yang ada pelindung ini ya. Ini menurut TV Lebaran, atau mungkin ya memang benar ya, di sini tuh kalau tempat ini khusus untuk Pak Raja pada zaman dahulu. Jadi di sini agar terlindungi. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Ya, kita sudah dulu, hari pertama sudah kita lalui, puasa pertama Ramadan tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.